Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan yang telah mempertemukan kita kembali di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, 8 Desember 2021. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersaat teduh untuk sejenak. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 38 ayat yang pertama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Zakaria pasal 9 ayat yang ke-9. Zakaria pasal 9 ayat yang ke-9. Demikian dikatakan di sana. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, pernahkah saudara berada dalam situasi di mana saudara benar-benar membutuhkan bantuan? Situasi yang baru saja lepas kendali. Itu benar-benar sangat sulit. Terlalu menyakitkan. Saudara terjebak dan tidak bisa melakukan apa-apa terhadap situasi itu. Saudara benar-benar membutuhkan seseorang yang bisa memahami saudara dan memperbaiki keadaan. Itulah yang sering terjadi pada orang-orang Yahudi di dalam peristiwa Perjanjian Lama. Baik di dalam peristiwa perbudakan Mesir, penjajahan Asyur, Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, atau bahkan di dalam kesulitan karena pemimpin mereka yang korup. Mereka menemukan diri mereka berkali-kali dalam situasi penindasan yang mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka membutuhkan seorang penyelamat. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, Tuhan telah menjanjikan seorang penyelamat, tetapi seolah dia sepertinya tidak kunjung datang. Dalam Perjanjian Lama ada berbagai nubuat tentang juru selamat, Mesias
yang dijanjikan, yang akan datang untuk membebaskan orang-orang Yahudi. Nubuat-nubuat ini tertanam di dalam hati orang-orang Yahudi. Selama berabad-abad, harapan akan seorang Mesias adalah kekuatan mereka di saat penderitaan, di saat kekalahan dan pengasingan. Saudara-saudariku, jika kita mengamati budaya pada masa kitab suci Perjanjian Lama, kita dapat mulai memahami lebih banyak tentang seorang raja penakluk yang akan memasuki kota dengan menunggang kuda. Tetapi seorang raja yang datang dengan damai akan menunggang seekor keledai. Itu yang kita lihat di dalam pemberitaan Matius pasal 21 ayat yang kedua. Dan di dalam 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 33 sampai 34. Dia datang sebagai raja abadi, pangeran damai yang akan membebaskan banyak orang dari kutukan dan perbuatan dosa. Bapak Ibu saudara-saudariku, dalam situasi demikianlah Zakaria mengkhotbahkan pertobatan dan harapan. Seluruh umat Tuhan harus kembali kepada kehidupan kesetiaan kepada Tuhan yang membawa ke dalam harapan dan kemenangan akhirnya. Tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tidak hanya untuk melawan musuh lokal dan kontemporer, tetapi untuk penggenapan misi kerajaan Allah di seluruh dunia. Saudara-saudariku, kita memiliki di hadapan kita makna yang dinyatakan berabad-abad sebelumnya tentang masuknya Yesus Kristus dengan penuh kemenangan ke Yerusalem. Kita melihat dia digambarkan sebagai seorang raja. Raja yang rendah hati, tidak seperti raja dunia pada umumnya. Tidak menunggang kuda perang, tetapi menunggang seekor keledai kecil. Kakinya hampir menyentuh tanah. Dia adalah raja, tetapi dia bukanlah gambaran tipikal seorang raja. Saudara-saudariku, betapa seringnya di dalam Alkitab kita menemukan kontradiksi yang dramatis antara harapan-harapan alamiah manusia dengan tujuan-tujuan Allah. Alasan orang tidak menerima Yesus sebagai raja mereka justru karena dia bukan raja yang mereka bayangkan atau inginkan. Saudara-saudari, namun yang pasti Yesus memang Mesias Israel yang diutus untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Anak Allah yang berinkarnasi, diangkat sebelum dunia dijadikan untuk menjadi juru selamat pengorbanan Allah bagi manusia. Dan Yesus telah melaksanakan kata-kata dari para nabi perjanjian lama ini sampai ke intinya. Bapak Ibu saudara-saudariku, kita yang telah diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman sangat bersuka cita atas pengampunan dosa kita dan penebusan roh, jiwa dan tubuh kita yang diteguhkan bagi kita di salib Kalvari dan melalui makam kosong Getsemani. Dan harinya akan datang orang-orang Israel, putri Sion, dan kita semuanya akan bersuka cita sekali lagi ketika melihat Mesias datang di atas awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar untuk membawa tubuhnya, yaitu gereja, ke rumah surgawi kita yang kekal. Maranatha, datanglah ya Tuhan. Amin. Marilah kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi
dari buku NDH-KBP nomor 591 ayat 1. Berdoa. Ya Allah Bapa kami, Bapa yang besar yang penuh kemuliaan, kami kembali bersyukur kepadamu pada hari ini atas segala anugerah-Mu dan berkat-Mu di dalam hidup kami. Sukacita baru, pengorbanan baru telah Kau sediakan dan Kau berikan bagi kami setiap waktu di dalam hidup kami, sehingga kami dapat berbahagia berseru-seru atas segala kemenangan, kebahagiaan, dan pelepasan kami dari ikatan-ikatan dunia ini karena pertolongan yang daripada-Mu. Bahkan ketika memasuki minggu-minggu perenungan ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami melalui pemberitaan firman-Mu pada hari ini, agar kami tetap dapat melihat, memperbaiki, dan membenahi segala kehidupan kami yang penuh dengan segala ketidakteraturan, yang sering jatuh di dalam segala kesalahan dan perbuatan dosa. Untuk kami benahi ya Tuhan, melalui pertolongan Roh Kudus-Mu, agar kami layak menyambut kedatangan-Mu untuk diam dan tinggal di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Agar kehadiran-Mu itu Tuhan menjadi sukacita hidup baru bagi kami, terlebih di dalam menjalani setiap hari-hari kami. Bahkan saat kami akan melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini, kami yakin Tuhan yang selalu menjagai dan melingkupi kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang selalu memelihara kami. Apapun yang akan kami kerjakan, Tuhan kiranya bersama-sama dengan kami dan mengaturkan segala kebaikan-kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Ampunkanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami ya Allah, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.